Cepat, ikuti aku, kata Lu Yun sambil berjalan melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Kangka melihat hal itu dan meski tidak tahu kenapa, dia tetap mengejarnya. Namun semakin Kangka mengikutinya, dia menjadi semakin ketakutan. Kapan kakaknya menjadi begitu cepat, dan dia menjadi lebih kuat di belakangnya. Bang! Perhatian Kangka teralihkan saat memikirkannya. Dia tidak menyadari bahwa Lu Yun di depannya berubah arah dan menabrak pohon besar. Hanya terdengar suara mencicit, dan pohon besar itu patah sebagai responsnya, menyebabkan ledakan kicau burung. Lu Yun menarik Kangka dari tanah, yang pusing karena tabrakan, kamu harus berhati-hati saat berjalan. Tidak apa-apa sekarang, aku memperingatkan ular itu dan membiarkan mereka kabur lagi. Kangka menggeleng, kamu masih berani bilang, ada apa denganmu hari ini? Sepertinya kamu orang yang berbeda. Kang Biao. Jantung Lu Yun berdetak kencang, dia tidak memahami karakter monster kambing ini, dan perilakunya agak mendadak. Dia segera menebus kesalahannya, saya sangat ingin memperbaiki kesalahan saya. Kamu tahu bagaimana bekerja keras ketika kamu mencoba memperbaiki situasi. Jika kamu berhati-hati seperti sekarang ketika kamu menjagaku, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kongka berkhotbah. Dari arah mana suara yang kamu dengar tadi berasal? Lu Yun menunjuk ke arah jam 2. Kongka mulai menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba badai menderu di dalam hutan. Lu Yun dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya secara diam-diam dan tetap berdiri. Dan ke arah jarinya, sesosok tubuh kotor berlumuran tanah tertiup ke arah mereka oleh badai. Lu Yun memandang ke arah badai, dan melihat bahwa sosok suram itu adalah orang yang persis sama. Kongka memegangnya di tangannya, budak sialan itu ingin lepas dari genggamanku, apakah kamu memiliki kemampuan? Selamatkan hidupku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Pria jorok itu memohon. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa kulit pria itu yang terbuka dipenuhi bisul yang luas, dan bahkan sedikit berbau. Beraninya ada waktu berikutnya. Mata coklat Kangka terfokus, ia mencubit kuku kaki pria itu dan mulai mengerahkan tenaga. Melihat ini, Lu Yun hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tapi Lu sudah terlambat satu langkah. Terdengar suara patah tulang, dan kepala pria jorok itu terkulai lemah. Lu Yun, apa yang kamu lakukan? Jika kamu membunuhnya, bagaimana aku bisa kembali dan mengirimkan barangnya? Kangka dengan kasar merobek kepala pria itu dan melemparkannya ke Lu Yun seperti sampah, ini cukup untuk membuat kesepakatan. Gunakan saja ini untuk memberi peringatan kepada budak lain di selokan bau. Ini adalah takdir untuk melarikan diri. Parit yang bau, ini pertama kalinya Lu Yun mendengar kata ini. Dilihat dari maksud Kangka, seharusnya parit bau ini adalah tempat orang ceroboh ini bekerja sebelumnya. Kang Biao, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat kembali. Oh, kami datang. Lu Yun menjawab dan mengikuti Kangka seperti orang gila. Kang Biao, situasi saat ini sedang bergejolak akhir-akhir ini. Kita tidak boleh bermalas-malasan lagi, apalagi hal-hal seperti pelarian budak tidak boleh terjadi lagi, kalau tidak kakak tertua tidak akan bisa mempertahankannya. Ucap Kangka sungguh-sungguh. Ya, juga, parit yang bau menjadi semakin tidak stabil akhir-akhir ini. Jika perlu, kita bisa membiarkan para budak ini beristirahat selama 2 atau 3 hari. Mereka semua kelelahan, sulit untuk menangkap budak yang kuat sekarang. Tahu, apa yang terjadi barusan mengingatkan Lu Yun bahwa dia menjadi lebih berhati-hati saat berbicara. Seperti kata pepatah, lebih banyak kata dapat menyebabkan lebih banyak kesalahan. Terlalu banyak kata mungkin dapat memperoleh informasi yang diperlukan, namun hal ini juga membawa risiko tereksposnya identitas. Hei, ada apa denganmu hari ini? Kang Biao, kenapa kamu aneh sekali? Kamu biasanya orang yang banyak bicara, kenapa kamu menghargai kata-katamu seperti emas hari ini? Kangka sepertinya sudah memikirkannya dan memblokir Lu Yun. Seluruh tubuh Lu Yun menegang saat itu, dia mengira dia telah ketahuan. Kang Biao, katakan sejujurnya, apakah kamu kehilangan Sibet? Saya, perkataan Kangka langsung membuat Lu Yun bingung, manik macam apa? Manik siapa? Tiba-tiba Lu Yun teringat akan manik-manik berwarna abu-abu putih yang tertinggal saat tubuh Kang Biao dibakar. Kangka melihat ekspresi Lu Yun dan berpikir dia benar. Kamu, apa yang bisa aku katakan tentangmu? Kamu sangat malas dan malas. Kangka memarahi Lu Yun. Akhirnya, dia mengeluarkan manik-manik putih campuran dari bawah wol di dadanya dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Manik itu persis sama dengan yang diambil dari abu Kang Biao. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat ambil, saudaraku, kamu memberikannya kepadaku, apa yang akan kamu lakukan? Lu Yun mengambil zibet yang tidak diketahui kegunaannya dan bertanya. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak boleh kehilangan zibet ini lagi, mengerti? Kongka memperingatkan. Kemudian kedua monster kambing itu kembali melanjutkan perjalanan, melaju dengan kecepatan tinggi melewati hutan lebat dan menuju lebih dalam. Informasi tentang tempat misterius yang diketahui Lu Yun sekarang masih sangat terpisah-pisah, dan tidak ada cara untuk menghubungkannya satu sama lain. Sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan mengikuti pria bernama Kangka ke selokan bau untuk membuat rencana. Saat dia memasuki kedalaman hutan purba, perasaan depresi yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati Lu Yun. Pepohonan di sekitarnya juga kehilangan vitalitas sebelumnya dan menjadi tidak bernyawa.
Kulit batangnya berwarna abu-abu kehijauan, seolah ditutupi lapisan kain kasa. Kang Biao, apakah kamu seekor harimau? Mengapa kamu tidak segera menjalankan maniksi? Omelan itu membuat suasana hati Lu Yun yang semakin tertekan sedikit membaik. Dia segera mengeluarkan Zibet dari pelukannya, namun dia langsung terpana karena dia tidak tahu cara menggunakannya sama sekali. Saat ini, Lu Yun sangat merindukan RH. Kalau RH ada di sini pasti tahu apa itu Zibet dan bagaimana cara menggunakannya. Sekarang Lu Yun hanya bisa mencoba menyuntikkan energi spiritual ke dalam Zibet untuk melihat apakah itu akan berpengaruh. Sekalipun gagal, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, yang lebih mungkin menimbulkan kecurigaan Kongka. Saat energi spiritual disuntikkan ke dalam Zibet, rasa sejuk yang tak terlukiskan mengalir keluar dari Zibet, yang sangat melegakan suasana hati Lu Yun yang tertekan. Ayo pergi, ada angin di kaki Kangka, dan kecepatannya meningkat sedikit. Namun 10 menit setelah berjalan, Kangka terjatuh ke tanah dengan mata merah, dan mulutnya mengeluarkan suara mengembik domba dari waktu ke waktu. Lu Yun tahu bahwa Kangka terlalu terkikis oleh emosi yang tertekan. Ia segera memasangkan Zibet tersebut ke kepala lawannya. Dalam sekejap, Kangka bangkit dari tanah, dengan ekspresi ketakutan, sepertinya lubang bau ini semakin mencemari hutan, setengah jam. Aku tidak tahan lagi. Untuk lebih spesifiknya, kurang dari 20 menit. Lu Yun menambahkan dari samping. Kongka, apakah sekarang waktunya mempelajari ini? Kenapa kamu tidak cepat pergi? Kangka memutar matanya ke arah Lu Yun dan bergegas maju. Parit yang bau sebenarnya bukan parit yang bau, melainkan lubang besar yang terletak jauh di dalam hutan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah tambang. Alasan dinamakan Stinky Ditch adalah karena bau di dalamnya seperti ribuan mayat yang membusuk dan berfermentasi di ruang tertutup selama ratusan ribu tahun. Belum lagi baunya yang menyengat, cukup sulit untuk dihilangkan, jika tidak, pria ceroboh itu tidak akan menutupi tubuhnya dengan lumpur untuk menutupi bau yang tidak sedap itu. Bau busuk saja tidak cukup untuk membuat orang membicarakannya. Seolah-olah ada kutukan yang ditimpakan pada parit yang bau itu. Jika Anda berlama-lama di sana, tubuh Anda tidak hanya akan dipenuhi abses yang berbau busuk, tetapi semangat Anda juga akan tertekan. Akhirnya aku kembali, kata Kangka dengan ekspresi agak pucat sambil menutup mulut dan hidungnya. Meskipun mereka mengandalkan Manixi untuk bertahan hidup, sebagian besar Manixi ada di tangan Lu Yun. Seringkali, Kangka hampir tidak dapat bertahan lagi, jadi dia akan mengambil Manixi dari tangan Lu Yun dan menggunakannya suasana hati yang depresi. Saat ini, Lu Yun sedang berdiri di samping selokan yang bau. Merasakan bau busuk yang berasal dari selokan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kamu kembali. Ini sudah 2 jam lebih lambat dari waktu semula. Sebuah suara aneh menarik perhatian Lu Yun, dan kemudian dia menyadari bahwa ada monster kambing lain yang berdiri di samping Kangka. Ada kecelakaan kecil, Kak Bas. Kongka menjelaskan. Saya tidak peduli apakah itu kecelakaan atau bukan. Jika Anda membiarkan pekerja dan manajemen melihat tempat itu selama 2 jam lagi, harga ini. Aku mengerti, kata Kongka sambil mengobrak-abrik wall di tubuhnya, memegang 4 pecahan kristal di antara kukunya dan menyerahkannya kepada monster kambing bernama Bas. Beri aku satu lagi, saudaraku, aku bukan kakak, aku banyak bicara, aku akan membantumu menjaga tempat kejadian, tetapi dengan risiko dituduh mangkir dari tugas, kamu menyelipkan pergilah ke ikat pinggangmu, apakah kamu malu? Bas berkata dengan tidak senang. Saudara Bas, kamu harus tahu bahwa ini hampir akhir bulan, dan target kita yang bau busuk masih jauh. Benar-benar tidak ada lagi yang tersisa. Kangka tersenyum meminta maaf dan berkata, bagaimana kalau ini berhasil? Aku akan memberimu 2 koin lagi bulan depan. Bas kemudian dengan enggan mengambil pecahan kristal di tangan Kongka. Jangan lupakan itu. Harus. Bas pergi dengan enggan kali ini. Bah, asteris nenek, aku memintamu untuk membantu menjaga tempat itu. Akulah yang menganggapmu tinggi, dan menyeretku untuk menaikkan harga. Jangan lupa, aku melupakanmu, Paman. Kongka mulai berbicara ke arah hilangnya Bas. Dia tidak berhenti sampai dia hampir kehabisan nafas. Pada saat ini, Lu Yun menyerahkan Zibet dengan sangat serius. Nafas Kangka menjadi tenang. Kang Biao, kamu tetap di sini dan aku akan istirahat. Kangka melemparkan Zibet kepada Lu Yun dan berkata, kamu tidak boleh malas kali ini, mengerti? Lu Yun mengangguk. Kangka menggeliat lelah dan perlahan menghilang ke dalam hutan. Lu Yun, sebaliknya, melihat ke parit yang gelap dan bau dan mencerna informasi yang baru saja dia terima. Penemuan yang paling mengejutkan baginya adalah 4 pecahan kristal yang baru saja dikeluarkan Kangka dari tubuhnya. Jika Lu Yun merasakan auranya dengan benar, itu memang aura hukum. Apakah ini hasil dari parit yang bau? Gumam Lu Yun. Tapi pertanyaan lain muncul di benak Lu Yun, apa yang dilakukan monster kambing ini untuk mengumpulkan pecahan hukum? Tanpa ensiklopedia RH, Lu Yun menemukan banyak hal yang tidak dapat dia tangani. Pada saat ini, bayangan gelap tiba-tiba muncul dari lubang bau, langsung menarik pikiran Lu Yun kembali. Setelah dilihat lebih dekat ternyata itu adalah kepala manusia ya. Sepasang mata gelap masih bergerak. Saat matanya bertemu dengan mata Lu Yun, dia mundur ke dalam selokan bau dengan panik. Saya ingin melihat apakah monster kambing ini kembali. Lu Yun tidak menyalahkannya, tetapi menggunakan semangatnya untuk menandai pria itu.
3 jam berikutnya berlalu dengan damai, sampai terdengar bunyi bel samar dari dalam hutan. Lu Yuncai memperhatikan ada bel tembaga tumpul tidak jauh darinya. Lonceng itu seharusnya digunakan untuk mengingatkan orang-orang di selokan yang bau agar segera pulang kerja. Lu Yun pergi untuk mengetuknya, dan benar saja, dalam waktu 3 menit, orang-orang mulai keluar satu demi satu. Namun tanpa kecuali, mereka semua mengeluarkan bau busuk, tampak abu-abu, dan sebagian besar memiliki abses bernanah di tubuh mereka, yang terlihat menjijikkan. Ekspresi mereka mati rasa, mata mereka kusam, dan mereka tidak dapat melihat kecemerlangan apapun. Mereka seperti boneka, secara mekanis berdiri berjajar di depan Lu Yun. Bagaimana panennya? Lu Yun hendak bertanya ketika dia mendengar teriakan tajam dari belakang, siapa yang memintamu memanggil mereka? Suara ini familiar bagi Lu Yun. Berbalik, Kangka mulai terlihat. Kang Biao, apakah kamu ingin membunuh kami berdua? Kangka segera mendatangi Lu Yun untuk menciumnya, kuku dombanya yang tebal menahan leher Lu Yun dan menekannya ke pohon besar di sampingnya dengan tak tertahankan. Lu Yun, apa maksudmu? Tidakkah Anda ingin orang-orang pulang kerja ketika waktunya tiba? Apa yang kamu lihat? Biarkan para buruh terus bekerja, dasar budak sialan. Apakah ini hukuman bagi seseorang yang melarikan diri? Kongka berteriak dan menendang kepala yang dibawa dari samping. Manusia yang berbaris dalam barisan gemetar, dan kemudian melompat kembali ke dalam lubang bau satu demi satu. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tersisa berdiri di sana tanpa bergerak, dan orang ini adalah orang yang dikunci oleh jiwa Lu Yun. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu menemukan bahwa hukum itu mengkristal? Kongka memandangi patung tanah liat tipis itu. Pria itu perlahan membuka telapak tangannya, dan kristal merah menyala seukuran kuku, bercampur tanah, tergeletak di telapak tangannya. Tidak heran, jika Anda baru saja berani menonjolkan diri, sepertinya Anda punya rencana cadangan. Lu Yun bergumam dalam hatinya. Bahkan jika Lu Yun baru saja menangkap lawannya, dia masih bisa menggunakan bagian dari hukum pengabdian untuk membodohinya. Dan nampaknya ukuran kristal hukum ini tidak seragam. Kristal hukum yang diberikan oleh orang ini 2 kali lebih kecil dari yang diberikan Kongka kepada Bas. Kristal hukum api. Kangka menyedotnya ke tangannya, oke. Kamu bisa kembali dan istirahat malam ini. Setelah mendengar ini, sosok kurus itu berjalan di belakangnya dengan lesu. Saat ini, hanya Lu Yun dan Kangka yang tersisa di luar lubang bau. Ada apa denganmu? Jika aku tidak datang tepat waktu, apakah kamu benar-benar ingin para budak ini pulang kerja seperti ini? Konkar berkata dan mengendurkan kuku kakinya. Ini hampir akhir bulan, dan kita masih jauh dari target kita. Jika kita tidak mengeksploitasi budak-budak ini sekarang, kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Oke, berikan aku zibet dan kembali beristirahat. Datang dan gantikan aku di tengah malam. Kangka melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Lu Yun untuk pergi. Kemudian dia berjalan ke tepi lubang bau dan berteriak, dasar budak, jika kamu tidak dapat menemukan kristal hukum hari ini, tidak ada yang bisa muncul. Lu Yun berjalan perlahan di hutan ke arah kiri Kangka. Hutan menjadi lebih suram di malam hari, dan Lu Yun tidak akan terkejut sama sekali jika semua pohon bergerak dan menyerangnya pada detik berikutnya. Untung saja tak jauh dari situ, Lu Yun melihat sebuah gubuk jerami bobrok melalui celah di antara pepohonan. Untuk menghilangkan suasana suram ini secepat mungkin, Lu Yun mempercepat langkahnya. Tapi ketika Lu Yun berjalan ke pintu pondok jerami, dia tercengang. Dia bisa dengan jelas mendengar dengkuran yang datang dari gubuk jerami. Salah belok, ini adalah pemikiran bawah sadar Lu Yun. Pada saat ini, bahu kirinya tiba-tiba tenggelam, membuat Lu Yun ketakutan. Biao konyol, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak segera masuk? Suara menguap terdengar dari belakang. Oh, oke. Lu Yun lalu membuka pintu. Hanya saja pemandangan yang terlihat agak tajam dipandang mata. Ada puluhan monster kambing tergeletak di rumah jerami seluas 7 atau 8 meter persegi. Belum lagi baunya, seluruh rumah dipenuhi bau tepung domba yang menyengat. Tepat ketika Lu Yun ragu apakah akan masuk, dia tiba-tiba merasakan tusukan sakit di bahunya, dan tubuhnya jatuh ke satu sisi didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui. Untungnya, ada kusen pintu yang menjadi bantalan bagi Lu Yun, sehingga dia tidak jatuh ke tanah. Pertama datang, pertama dilayani, si Li Biao. Posisi ini milikku. Lu Yun mencari suara itu dan menundukkan kepalanya. Monster kambing yang baru saja berdiri di belakangnya kini tergeletak di tanah di samping monster kambing lain yang sedang tidur. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa dialah yang baru saja menabrak bahu Lu Yun. Hari yang luar biasa dan memuaskan. Monster kambing yang mencuri posisi Lu Yun menyombongkan diri, saya pikir saya datang terlambat, tapi saya akan tidur sambil berdiri hari ini. Saya tidak menyangka ada yang lain. Cek, cek, cek. Kamu tidak hanya punya tempat untuk tidur, tapi Tian Keng juga mendapat panen besar hari ini. 4 kristal hukum dihasilkan. Benar-benar 2 bunga. Jangan memamerkan bahan-bahan Anda terlalu jelas. Lu Yun tentu saja tidak bisa menahan amarahnya yang kasar, tapi dia tidak memilih waktu ini untuk meledak. Seperti kata pepatah, balas dendam seorang pria tidak ada kata terlambat. Dia belum tahu banyak tentang tempat misterius itu, jadi sebaiknya jangan membeberkannya untuk saat ini. Tapi tidak mungkin bagi Lu Yun untuk menelan nafas pengecut seperti itu. Dia tidak bisa menerima tempat tidur ini, tapi orang lain tidak bisa menerimanya. Dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi orang ini.
Istirahatlah yang baik, Lu Yun berkata pada monster kambing itu sambil tersenyum. Melihat Lu Yun tidak merasa kesal, monster kambing itu tahu itu membosankan dan meninggalkan pesan, Biao konyol. Jika kamu ingin tidur sambil berdiri di kamar, tutup saja pintunya. Jika kamu tidak mau, pergi saja cepat keluar dan jangan ganggu tenaga kerja lainnya. Kemudian dia menutup matanya dan tertidur lelap. Dengan derit, pintu kayu itu tertutup. Dan ruang Lu Yun hanya berada di ambang pintu, hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Namun, yang mengejutkan Lu Yun adalah setelah pintu kayu ditutup, rumah kayu yang tampak bocor itu justru membentuk ruang tertutup, terisolasi dari dunia luar. Tentu saja, dia tidak terpengaruh oleh suasana suram itu. Ini sungguh ajaib, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Waktu berlalu sangat cepat, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, dengkuran terdengar satu demi satu di seluruh rumah kayu, dan semua orang berlomba untuk melihat siapa yang mendengkur paling keras. Lu Yun perlahan membuka matanya saat ini, melihat monster kambing yang tertidur di kakinya, dan menunjukkan senyuman jahat. 7 kristal hukum melayang keluar dari monster kambing di kakinya dengan ekor berbeda warna di pondok jerami yang gelap, dan memasuki saku Lu Yun. Bukankah Anda mengirimkan barang dari lubang bau? Saya akan membiarkan Anda kembali ke masa sebelum pembebasan dalam semalam. Lu Yun menatap monster kambing itu dengan ganas. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Lu Yun tidak menyimpan kristal hukum ini untuk dirinya sendiri, melainkan membagikan uang tersebut kepada monster kambing lain di rumah jerami, termasuk bas yang dia lihat pada siang hari, dan dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Karena dia akan membutuhkannya nanti, kalau tidak dia tidak akan menyimpannya. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun Xiao membuka pintu kayu dan berjalan keluar. Aura suram datang dari segala arah dan langsung menyelimuti Lu Yun, seperti belatung yang memandangi bangkai dan mencoba memakannya. Lu Yun dengan cepat menggerakkan zibet untuk menahan erosi aura suram ini, dan segera pergi. Mencari jejak lumpur kering di tanah, Lu Yun sampai ke lubang pohon. Setelah mengetuk lubang pohon 2 kali, duri tajam keluar dari tempat Lu Yun memukul, tapi masih agak jauh dari jari Lu Yun. Kamu sedang bermain api. Aku sudah memenuhi apa yang kamu minta. Kamulah yang pertama kali melanggar peraturan. Suara perempuan muda bercampur amarah datang dari lubang pohon. Ini mengejutkan Lu Yun. Dia mengira pihak lain adalah laki-laki. Dia mengeluarkan kristal hukum dari bawah wall dan melemparkannya ke dalam lubang pohon. Namun yang mengejutkan Lu Yun, kristal hukum itu segera dibuang lagi. Kamu ingin menyuapku hanya dengan kristal hukum. Mimpi saja, aku tidak akan mengkhianati sukunya. Suara-suara marah datang dari lubang pohon. Lu Yun mengambil kristal hukum di tanah dan tidak marah karena sepertinya pihak lain salah memahami niatnya. Kamu salah paham. Aku hanya ingin tahu dari mana asal tempat ini dari mulutmu. Dan kristal hukum ini adalah hadiahmu. Dia akan menyelamatkanmu dari keharusan tinggal di lubang bau besok. Ah, akting yang buruk, aku tidak akan tertipu olehmu. Tapi gadis di lubang pohon tidak percaya sama sekali. Hal ini membuat Lu Yun sangat marah, dia tidak ingin menggunakan tubuh aslinya, namun di tengah malam, seorang pria jahat dengan tubuh rapi dan berpenampilan tampan tiba-tiba muncul. Tepat ketika Lu Yun sedang memikirkan cara untuk mendekat, sekawanan burung terbang keluar dari arah rumah kayu itu. Wajah Lu Yun membeku, dan dia berpikir, tidak. Sesuatu pasti telah terjadi. Ini adalah masalah. Awalnya aku berpikir bahwa setelah menanyakan kabar tersebut, aku akan kembali tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan jika monster kambing itu mengetahui bahwa kristal hukumnya hilang, tidak ada gunanya mencurigai Lu Yun. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir, pihak lain telah menyadarinya sebelumnya, tapi Lu Yun tidak ada di tempat kejadian. Tidakkah Anda mengerti bahwa Anda melarikan diri karena takut akan kejahatan? Pada saat ini, otak Lu Yun sedang berpacu. Melarikan diri tidak diragukan lagi merupakan pilihan teraman saat ini, namun pada akhirnya dia tidak memilih jalan ini, melainkan memilih untuk kembali. Karena dia juga meninggalkan cadangan saat melaksanakan rencana ini. Meskipun cadangan ini agak berisiko untuk digunakan, Lu Yun memutuskan untuk mencobanya. Aku benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi, jadi belum terlambat untuk kabur. Biao konyol, pasti omong kosong yang dibunuh Biao konyol hari itu. Bukankah aku baru saja pamer di hadapannya? Sialan, kamu berani mencuri barang-barangku. Kalau aku tidak memotong satu kaki daging kambingnya, namaku Sao King ditulis terbalik. Monster kambing yang telah mencuri semua harta benda Lu Yun berteriak di dalam rumah kayu bobrok. Beberapa monster kambing lain di ruangan itu dipenuhi amarah, sementara yang lain memiliki niat jahat dan pandangan mata mereka tidak menentu. Begitu Sao King berteriak, mereka semua memeriksa kristal hukum pada diri mereka sendiri, takut kristal itu juga akan dicuri. Dan ini membuat beberapa monster kambing menemukan bahwa mereka memiliki 1 atau 2 kristal hukum di tangan mereka. Dari mana asalnya? Jawabannya sudah jelas ketika melihat Sao King yang marah. Meskipun mereka juga penasaran bagaimana kristal hukum ini bisa masuk ke kantong mereka, ada manfaatnya jika tidak menjadi bajingan serakah. Selain itu, bahkan mereka yang terlibat pun tidak mencurigai mereka, jadi mengapa mereka harus berdiri dan mengakuinya sendiri. Tepat ketika Sao King hendak keluar mencari Lu Yun. Pintu kayu terbuka dari luar, dan Lu Yun yang mengantuk terhuyung masuk. Suara apa itu? Suaranya begitu keras. Aku mendengarnya bahkan ketika aku sedang berbaring di luar. Oke, konyol Biao,
beraninya kamu kembali. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Shao King naik dan mencekik leher Lu Yun. Tentu saja, Lu Yun tidak bisa ditangkap tanpa kendali. Dia berjuang keras tetapi gagal. Dia akhirnya menemukan bahwa kekuatan pergelangan tangan monster kambing itu benar-benar menakutkan. Terakhir kali dia dicekik oleh Kangka, Lu Yun mencoba melepaskan diri, tapi seperti kali ini, dia gagal. Kuku monster kambing itu seperti catok yang bisa terbuka, dan ia ingin melepaskan diri kecuali sepasang kukunya saja yang hancur. Biao konyol, kemana kamu mengambil kristal hukumku? Keluarkan untukku. Shao King menekan Lu Yun ke kayu yang digunakan sebagai penyangga di sudut. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Hukum apa yang mengkristal? Aku tidak tahu. Lu Yun berkata dengan tatapan polos. Oke, bersikaplah tegar, kan? Aku akan membiarkanmu menjadi tegar. Kuku Shao King yang mencubit leher Lu Yun mulai mengecil. Melihat ini, monster kambing lainnya di rumah jerami semuanya melangkah maju untuk membantu Lu Yun berbicara, dan mereka semua memandang dengan mata dingin. Seiring berjalannya waktu, mata Lu Yun berputar dan dia akan bersendawa. Shao King melepaskan kakinya kali ini, dan batuk hebat serta napas berat keluar dari mulut Lu Yun secara bergantian. Tentu saja, dia berpura-pura. Meski ada rasa sakit yang membakar di lehernya, mustahil membuatnya merasa tercekik tanpa mencubitnya selama 10,5 hari. Dalam 5 detik, Shao King mengangkat Lu Yun lagi, serahkan, dan aku bisa melupakan masalah ini, kalau tidak aku akan melanjutkan sampai kamu menyerahkannya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku berbaring di luar pintu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Lu Yun berkata dengan berpura-pura merasa ngeri. Kamu harusnya keras kepala kan? Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan dan lihat apakah kata-katamu atau hidupmu yang sulit. Kata Shao King sambil menutup celah di antara kuku kakinya. Tunggu sebentar, Lu Yun tiba-tiba berteriak. Bukankah kamu harus tegar? Shao King menurunkan Lu Yun, cepat serahkan kristal hukumku. Apakah kamu benar-benar membiarkan semuanya berlalu? Lu Yun bertanya. Buru dan manajemen menepati janji mereka. Selama Anda menyerukan hukum kristal, saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Aku mendengar kalian semua. Pencuri itu, ini perlakuan terbaik yang pernah kudapat untukmu. Keluarlah dan akui kesalahanmu. Lu Yun berkata sambil mengamati domba-domba itu. Beraninya kau mempermainkanku. Shao King meninju perut Lu Yun. Lu Yun merasa seperti ditabrak oleh semi-trailer yang memuat-muatan, dan organ dalamnya akan bergeser. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku mencuri kristal hukummu? Bukti apa yang kamu miliki? Kamu berada di sisiku sebelum aku pergi tidur, dan ketika aku bangun, kamu sudah tidak ada lagi. Ini adalah bukti terbaik. Shao King berteriak. Benarkah? Orang itu juga tidur di sebelahmu. Kenapa kamu tidak meragukannya? Mata Lu Yun tertuju pada monster kambing yang sedang tidur di sisi kiri Shao King. Biao konyol, berhentilah melompati tembok dan menggigit orang tanpa pandang bulu. Monster kambing itu melihat semua mata terfokus padanya dan buru-buru membalas. Oke, aku baru saja tidur di luar pintu. Aku jamin dengan hidupku tidak ada yang akan keluar setelah kejadian itu. Lu Yun menahan rasa sakit yang parah di perutnya, berdiri tegak, dan menatap langsung ke monster kambing itu, beranikah kamu membiarkan kami menggeledahmu? Tentu saja, untuk membuktikan kamu tidak bersalah, kamu bisa menggeledahku dulu. Aura kuat yang dia tunjukkan menenangkan semua monster kambing yang hadir. Bahkan Shao King, yang awalnya percaya bahwa Lu Yun adalah pencurinya, merasa bahwa Lu Yun tidak bersalah. Belum lagi monster kambing lainnya. Monster kambing itu menelan ludah dan tergagap, apa yang tidak berani kulakukan. Shao King tidak membuat tinta apapun, jadi dia pergi ke monster kambing itu dan mencari-cari, dan akhirnya menemukan 7 kristal hukum padanya. Segera setelah 7 kristal hukum ini ditampilkan, 2 monster kambing mengajukan pertanyaan. Ton, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menemukan apapun di lubang bau yang kamu jaga hari ini? Benar, bukankah kamu hanya memiliki 5 kristal hukum di tubuhmu kemarin? Oh, sialan, kamu benar-benar mencuri kristal hukum Shao King, kan? Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Terutama monster kambing yang memiliki kristal hukum di sakunya, semuanya tetap diam. Berhenti bicara omong kosong. Buru dan manajemen tidak bisa berbohong, kan? Kamu adalah ayahku, atau ibuku. Buru dan manajemen harus mengatakan yang sebenarnya. Monster kambing bernama Ton menggaruk lehernya dan berdebat. Itu mudah untuk ditangani. Jika kamu berbohong, tanyakan saja pada salah satu budak di lubang yang dia jaga untuk mengetahuinya. Lu Yun berkata sambil mengusap perutnya. Ya, ini ide yang bagus. Tidak perlu. Shao King mengeluarkan 2 kristal hukum, 1 kuning dan 1 biru, dari 7 kristal hukum dengan ekspresi muram, saya telah menandai kristal hukum sebelumnya, keduanya milik saya. Aku benar-benar tidak tahu ini. Ton dihentikan di tengah kalimat oleh Shao King, cukup. Buktinya kuat, kamu masih ingin berdalih. Biarpun Ton melompat ke sungai kuning, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan Lu Yun. Tunggu, Lu Yun menghentikan Shao King yang hendak mengambil tindakan, sekarang kebenaran terungkap. Saya bisa memahami fitnah Anda dan urgensi Anda untuk kehilangan kristal hukum, tapi pemukulan ini tidak bisa membuat saya sia-sia. Ambillah.
Sao King tahu dia salah, jadi dia mengambil kristal hukum dari tangannya dan melemparkannya ke Lu Yun. Cukup banyak. Lu Yun menimbangnya 2 kali dan memasukkannya ke dalam sakunya. Semuanya, beri aku wajah Sao King. Bagaimana kalau membiarkan aku menikmati pondok jerami ini sendirian malam ini? Monster kambing dengan niat jahat tidak bisa pergi dari sini. Saya langsung setuju. Jika seseorang memimpin, monster kambing lainnya secara alami akan mengikuti kerumunan. Dengan derit, pintu kayu ditutup, dan jeritan Ton yang menyayat hati terdengar dari rumah jerami. Bahkan hantu pun tahu apa yang akan terjadi jika seorang pria kesepian dan 2 pria tinggal bersama di ruangan yang sama. Lu Yun menunjukkan senyuman kemenangan. Untungnya, dia menggunakan backhand-nya. Dan pukulan punggungnya adalah keserakahan dan keegoisan monster kambing ini. Selama monster kambing mengeluarkan banyak kristal hukum di sakunya, ia dapat membunuh Lu Yun sebagai pencuri. Tapi tidak satupun dari 5 monster kambing yang dia pilih, termasuk Ton dan Bass, melakukan ini. Setelah masalah terselesaikan, Lu Yun tidak perlu tinggal di sini. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk pergi ke lubang yang bau. Dan Bass, yang telah memperhatikan Lu Yun dalam diam, juga dengan cerdik mengikutinya dan menghilang ke dalam hutan malam bersama Lu Yun. Apakah menguntit hobimu? Lu Yun berhenti dan berkata. Bass, yang mengikuti di belakang, tahu bahwa dia telah ketahuan, jadi dia berhenti berpura-pura dan berjalan keluar dari balik pohon. Biao konyol, apakah kamu mencuri kristal hukum Sao King? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Meskipun Lu Yun tampak bingung, dia sangat terkejut, bukankah pencurinya sudah ditangkap? Bukankah kamu juga kehilangan sesuatu? Bukan saja aku tidak kehilangannya, tapi aku kehilangan lebih banyak lagi. Bass mengeluarkan 2 kristal aturan Sao King dari wall. Dilihat dari postur lawannya, Lu Yun pasti kalah. Tapi siapakah Lu Yun? Seorang pria yang bisa berubah menjadi benar dan salah bahkan ketika bukti dilontarkan ke wajahnya. Mencoba menakutinya saja sudah terlalu naif. Oh, aku mengerti. Kamu di sini untuk membalaskan dendam adikku, kan? Lu Yun mundur 2 langkah dan berkata, aku masih terkejut saat itu. Mengapa 2 kristal hukum Sao King ditemukan di Ton? Sekarang aku tahu ya, kamu melakukan kejahatan dalam sebuah geng. Biao konyol, berhenti bicara omong kosong di sini, jelas kamu yang melakukan semua ini. Bass membalas dengan wajah memerah. Di mana buktinya? Kamu bersumpah bahwa kamulah yang mengatakannya, tidak apa-apa. Di mana buktinya? Tunjukkan buktinya, dan aku akan pergi bersamamu untuk menghukummu sekarang. Lu Yun berkata dengan arogan. Terlalu sulit untuk mengalihkan kecurigaan padanya sekarang. Dan juga meninggalkan identitas korban. Sekarang bahkan jika Sao King mengejar 5 kristal hukum lainnya, dia tidak akan dicurigai. Wajah Bass pucat, tapi dia kembali ke keadaan semula di detik berikutnya, tidak masalah siapa yang mencuri Law Kristal Sao King. Lagi pula itu bukan urusanku, dan aku sebenarnya membuat 2 lagi. Aku mencarimu terutama karena aku ingin bekerja sama denganmu. Ayo lakukan sesuatu yang besar. Mata Bass bersinar dengan seberkas cahaya, selama kita bisa melakukannya. Kita tidak hanya tidak perlu mencari nafkah di selokan bau ini, tapi kita tidak perlu mengkhawatirkannya selama sisa hidup kita. Apakah kamu mencoba mengajakku bergabung denganmu? Lu Yun menggelengkan kepalanya, maaf. Kamu menemukan orang yang salah, domba. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Jangan terburu-buru, pikirkan perlahan-lahan, dan datanglah padaku kapan saja kamu memikirkannya. Bass tidak mengejar, tapi hanya meninggalkan sepatah kata pun dan berjalan ke arah yang berlawanan. Dan, Lu Yun menunjukkan senyuman menghina, bermainlah dengan susah payah. Itu semua adalah sisa yang bisa aku mainkan. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, Lu Yun kembali ke lubang yang bau. Tapi Kangka tidak terlihat, yang membuat Lu Yun tanpa sadar melihat ke lubang gelap yang bau itu, bertanya-tanya apakah dia telah pergi ke sana. Mendesau, Lu Yun tiba-tiba menoleh untuk melihat, tidak menyadari bahayanya, tetapi menemukan Kangka sedang tidur nyenyak bersandar di batang pohon. Untuk mencegah dirinya mendengkur, dia bahkan menyumbat mulutnya dengan dedaunan. Benar saja, 2 jenis saudara laki-laki tidak bisa tidur di ranjang yang sama. Lu Yun menghela nafas. Kangka ini telah memberitahu Lu Yun untuk tidak malas, jangan malas. Akibatnya, dia tidak berperilaku sama, dia malas padahal seharusnya dia malas, dan dia harus tidur pada saat yang seharusnya. Lu Yun menghampiri dan menendang Kangka hingga bangun. Siapa? Aku, Kang Biao. Oh, Biao Zi. Kangka tampak setengah tertidur. Hah, Biao Zi. Setelah beberapa saat, dia duduk dari tanah, kenapa kamu ada di sini? Bukankah ini masih pagi? Saudaraku, masih tidur. Semua budak sudah melarikan diri. Lu Yun tiba-tiba mendapat ide dan siap menggoda Kangka. Ekspresi panik, ketakutan, dan kebingungan muncul di wajah Lu Yun, dan dia tampak seperti tidak ingin bertindak. Apa? Tiba-tiba Kangka merasa seluruh langit telah runtuh. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Kang Kaseng berkata tanpa daya. Lu Yun tidak bisa menahan tawa lagi, haha. Kamu masih ingin tertawa, tapi kita sedang menghadapi bencana besar. Dasar bodoh. Kongka menutupi wajahnya dengan kuku kakinya, dan hidupnya saat ini gelap. Saudaraku, aku menggodamu. Budak itu tidak melarikan diri. Melihat semuanya hampir selesai, Lu Yun berkata.
Tapi Kangka sama sekali tidak percaya, Biaozi. Kamu tidak perlu menghiburku. Itu salah kakak. Kakaklah yang menyakitimu. Lu Yun, drama ini agak dalam. Aku tidak berbohong padamu, saudaraku. Aku sedang menggodamu. Kongka, nyata, benarkah? Jika kamu tidak percaya, maukah kamu membunyikan bel dan meminta budak itu datang? Lu Yun menunjuk ke bel tembaga redup di seberang lubang bau. Kamu benar-benar perempuan jalang yang nakal. Sekarang sayapmu kuat, kamu berani berbohong kepadaku bahkan kakak laki-lakimu yang tertua. Mari kita lihat apakah aku tidak memukul pantatmu menjadi 8 kelopak. Saudaraku, ampuni aku. Aku hanya marah. Kamu selalu bilang padaku untuk tidak bermalas-malasan, tapi kamu berakhir sama. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Lu Yun berbicara dengan masuk akal, mengatakan bahwa kuku domba yang diangkat tinggi oleh Kangka tidak dapat diturunkan, juga tidak dapat ditarik kembali. Setelah beberapa saat, Kangka begitu ketakutan oleh Lu Yun sehingga dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah budak itu benar-benar melarikan diri. Bagaimanapun, dia tertidur selama ini. Untuk amannya dan meyakinkan dirinya sepenuhnya, Kangka memutuskan untuk memanggil budak itu keluar dari lubang bau dan memeriksanya. Bagaimanapun, yang terakhir melarikan diri di bawah naungan malam. Melihat Kangka berjalan menuju lonceng perunggu, Lu Yun terdiam, saudaraku. Itu hanya lelucon, apakah kamu menganggapnya serius? Selalu baik untuk memeriksanya. Kongka berkata, lagi pula tidak memakan banyak waktu. Boom, boom, boom. Saat bel yang membosankan berbunyi, hal itu menambah sedikit misteri pada hutan yang sudah suram. Kulit kepala Lu Yun menjadi mati rasa setelah mendengar ini, untuk menghilangkan depresinya. Lu Yun menceritakan kepada Jenderal Kangka apa yang terjadi di rumah kayu tadi, yang membuat Kangka tertawa. Tapi dia tidak bisa berhenti tertawa karena 5 atau 6 menit telah berlalu, tapi tidak ada satupun budak yang keluar dari lubang bau itu. Mungkinkah kata-kata itu menjadi kenyataan? Lu Yundu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Itu tidak mungkin. Apakah ada suatu kebetulan di dunia ini? Kali ini Kangka bertingkah lebih tenang dari sebelumnya, sambil bersandar pada bel, aku lelah. Cepat hancurkan. Pasang surut yang dialami orang lain seumur hidup, dialami Kangka dalam waktu kurang dari 10 menit. Lu Yun juga kesakitan. Jika budak itu melarikan diri, maka Kang Biao tidak dapat lagi menggunakan identitasnya, dan pemukulan yang diterimanya dari Sao King akan sia-sia. Tetapi ketika Lu Yun melihat bagian luar lubang bau yang bersih, dia merasa ragu. Itu terlalu bersih, sangat bersih. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Bahkan pasukan yang terlatih pun mungkin tidak mampu melakukannya, apalagi sekelompok budak berlumuran lumpur yang ingin melarikan diri. Selain itu, di malam hari, Lu Yun juga mengamati budak mana yang matanya kusam dan tidak berkilau. Mereka sudah lama kehilangan kerinduan akan kebebasan dan kecil kemungkinannya untuk diusir. Daripada mengatakan bahwa para budak melarikan diri, Lu Yun lebih memilih untuk percaya bahwa mereka berada dalam bahaya di lubang bau, atau untuk sementara terjebak oleh sesuatu dan tidak dapat bergerak.